Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak videonya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Kembali lagi bersama saya, Yogi Dani Saputro, di mata pelajaran Geografi. Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, kita akan melanjutkan materi kita. Melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Dan sekarang ini kita masuk di pertemuan kedua dengan materi yang sama, dengan tema posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke. Nah, saat ini kita masuk di pertemuan kedua. Jadi tolong perhatikan dari awal sampai akhir supaya nanti paham dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan di Google Classroom nanti di akhir pembelajaran ya. Oke. Next ya. Ya, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan memberitahukan atau menjelaskan tentang kompetensi dasar yang kita kaji. Ada kompetensi dasar pengetahuan di sini, yaitu tentang memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu, kompetensi dasar keterampilannya menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Nah, jadi masih sama dengan pertemuan sebelumnya untuk hari kita ini. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi, diharapkan mampu menganalisis wilayah perairan Indonesia, menjelaskan perkembangan jalur-jalur transportasi di Indonesia sebagai poros maritim dunia, mengidentifikasi lalu perdagangan internasional di Indonesia sebagai proses maritim dunia, mengidentifikasi jalur perdagangan internasional di Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, kita kembali ke menu. Ya, di sini sudah terlihat ya menunya ya, menu dari template PowerPoint Bapak seperti iPad ini. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam materi geografi. Oke. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Wilayah Indonesia sendiri memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan, meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia itu sendiri, yaitu 3.257.483 km persegi. Jadi memang dikatakan Indonesia ini wilayah paling luasnya itu adalah wilayah perairannya, bukan daratannya. Ya. Daratan itu tidak seluas wilayah perairan Indonesia. Karena memang negara kita terkenal dengan negara maritim atau negara laut. Ya, ini contoh perairan. Ini perairan yang ada di darat ya anak ya. Jadi ini perairan sungai berarti yang di darat, dan ini perairan laut. Ya. Oke. Kita kembali. Oke, next slide. Yang berikutnya ada danau. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, pertanyaan Bapak nih sebelumnya, pasti semua tahu ya apa itu danau. Pasti semua sudah pernah melihat danau. Bisa di TV, bisa di aplikasi-aplikasi internet, atau secara langsung, secara fisik nyatanya. Contohnya mana yang terdekat? Ada danau buatan atau biasa disebut dengan waduk, ada di dekat sekolah kita, ada di wilayah Ciater namanya, atau biasa dikenal dengan Tandon Ciater, yang biasa main ke sana atau pernah main ke sana untuk olahraga, jalan dan lain-lain ya. Itu salah satu perairan juga yang ada di daratan. Nah, kita kembali ke topik. Danau terluas di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini terletak 905 meter di atas permukaan laut.
Danau ini merupakan danau tipe vulkanik kaldera terbesar di dunia. Danau terdalam di dunia adalah Danau Matang Sulawesi, dan danau ini terbentuk akibat patahan tektonik pada masa Pliocene. Nah, jadi dikatakan Danau Toba itu adalah danau yang paling luas. Dan danau ini adalah danau tipe vulkanik kaldera. Maksudnya apa? Danau ini terbentuk karena setelah terjadi letusan gunung api yang sangat besar pada zaman dahulu ya, dan terbentuklah hasil letusan itu adalah kawah atau kaldera dan terisi oleh air, jadilah danau. Ya, sekilas kita penjelasan tentang proses pembentukan danau. Berdasarkan proses terbentuknya, danau di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, danau tektonik. Nanti danau ini terbentuk karena adanya aktivitas tektonik. Tektonik itu apa sih? Berarti ada aktivitas lempeng bumi, pergerakan lempeng bumi, bisa bertabrakan atau saling menjauh atau berpapasan. Contohnya ada Danau Singkarak, Danau Tempe, Danau Tangengon. Lalu yang kedua, danau vulkanik. Nah, adalah danau yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi. Contohnya Danau Kalimutu, Batur, Telaga Warna, dan Danau Kerinci. Oke, yang ketiga, Danau Tektovulkanik. Nah, ini adalah contohnya adalah Danau Toba ini. Di Danau Toba ini terbentuk karena ada aktivitas lempeng bumi dan juga ada aktivitas gunung api yang meletus. Dan terjadilah sebuah kawah kaldera dan terisi oleh air, jadilah danau. Seperti itu. Lalu ada Danau Kars. Kars itu apa sih? Kars itu adalah wilayah atau daerah yang terdiri dari batuan kapur. Nah, jadi danau ini wilayah-wilayah sekitarnya itu terdiri dari batuan kapur ya. Contohnya Lok Fabrengdogede di daerah Gunung Kidul. Dan ini sifatnya kering ya, karena kapur itu sifatnya sangat menyerap air. Oke, ya ini contoh gambarnya, bisa dilihat ini danau ya. Ya, coba. Oke, kita kembali. Next slide. Sungai. Oke. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Nah, jadi sungai itu adalah aliran air dari dataran yang paling tinggi, biasanya dari pegunungan ya, turun sampai ke muara atau bermuara di laut, karena laut itu adalah titik terendah di permukaan bumi. Ya, itu. Sungai dimanfaatkan masyarakat untuk apa saja? Bisa untuk melihara ikan, lalu untuk irigasi mengairi sawah, bisa untuk transportasi yang menghubungkan antar daerah, lalu sumber tenaga listrik, perikanan, olahraga, dan rekreasi, serta digunakan untuk pengangkutan kayu, hasil penambangan, dan pasar terapung. Nah, manfaat-manfaat sungai ini banyak sekali dilakukan di wilayah Kalimantan khususnya. Kalau di Pulau Jawa masih sangat sedikit, tapi di Kalimantan itu memang salah satu transportasi utama melalui sungai-sungai besar di sana, karena banyak transportasi air, berarti bisa di sana, bisa juga ada pasar terapung, pembangkit tenaga listrik ada kalau di Indonesia, ya. Di Pulau Jawa. Kalau di Kalimantan juga ada pastinya ya. Oke, next. Ya, ini contoh sungai. Ya, ya, ini contoh sungai yang dijadikan sebagai transportasi air. Ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Next slide. Laut. Nah, sekarang kita masuk ke laut. Laut Indonesia dikelompokkan dalam 18 ecoregion. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ecoregion merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidupnya. Ya, jadi ada 18 ecoregion. Mana saja sih? Sumatera, ya, Samudra Hindia, sebelah selatan Jawa, Selat Malaka, Laut Natuna, Karimata, Jawa, Sulawesi, Selat Makassar, perairan Bali, dan Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Laut Halmahera, Laut Banda, lalu ada lagi
Laut Belanda sebelah timur, Laut Belanda sebelah selatan, Laut Seram dan Teluk Bintuni, Laut Belanda, Samudra Pasifik sebelah utara Papua, Teluk Cendrawasih dan Laut Arafuru. Itu total ada 18 ya. Kita lihat saja ya. Nah, ini gambar laut ya, seger ya namanya seperti ini ya. Nah, inilah peta dari 18 ecoregion ini. Ya, dari wilayah Sumatera, ya, sebelah barat Sumatera, Samudra Hindia Selatan Jawa, lalu ada lagi Selat Malaka, nih yang nomor 3 ya. Laut Natuna, ini Laut Natuna, lalu ada Selat Karimata, ada Laut Jawa di sini, dan sampai 18. Nah, nanti bisa dilihat sendiri, di download bisa di video ini, oke? Oke, kita back ke menu, kita ke E. Teluk, ya. Apa sih teluk? Itu pasti semua pernah mendengar kata teluk ini ya, waktu SD atau SMP. Sekarang kita perjelas di sini. Ya, gambar ini seperti dermaga atau pelabuhan ya. Jadi apa sih teluk? Jadi teluk itu adalah suatu pelabuhan, ya, pelabuhan yang langsung berhubungan antara daratan dengan laut. Nah, seperti ini contoh gambarnya ya. Ya, di sini ada pelabuhan, di sini ada pemukiman penduduk, ada laut. Nah, ini adalah teluk. Oke, teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Oleh karena tinggi sangat strategis, teluk banyak dimaksudkan sebagai pelabuhan. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, teluk itu lokasinya dekat dengan laut atau daratan yang menjorok ke arah laut, dan biasanya itu dimaksudkan sebagai pelabuhan. Teluk adalah kebalikan dari tanjung, dan biasanya keduanya dapat ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Karena Indonesia memiliki puluhan ribu pulau, maka di Indonesia banyak sekali terdapat teluk. Oke, jadi ini ya, lihat gambar ini ya, ini adalah garis pantai, daratan akhir ya garis pantai, ini pemukiman penduduk. Nah, ini laut sudah bertemu. Nah, ini teluk dan biasa juga dijadikan sebagai pelabuhan. Oke. Kita kembali ke slide ke menu. Oke, next. Ya. Ya, selat. Selat merupakan sebuah arus laut sempit. Maaf, Bapak ulangi. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antar pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara lockland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkutan antar pulau. Nah, jadi selat itu sebuah laut sempit pertemuan antar pulau. Jadi ada dua pulau ini ya yang berhimpitan, yang hampir bertemu seperti ini. Di tengah-tengah ada perairan laut. Nah, itu laut sempit namanya adalah selat. Oke. Ya, lihat di sini. Ini ya, maksud Bapak tadi ya di gambar ya, ada daratan, ujung daratan dengan daratan ini saling bertemu, tapi dipisahkan oleh air. Ya, di sini dipisahkan oleh air. Nah, ini dinamakan sebagai selat atau terusan, bisa dikatakan terusan juga kalau untuk jalur transportasi ya. Terusan yang kita di dunia itu terusan Suez. Nah, Indonesia juga ada selatnya, Selat Karimata dan lain-lainnya. Selat Malaka, Selat Sunda itu antara Lampung dan Jawa Barat itu kan ada laut sempit ya. Nah, itu namanya selat juga karena ada pulau atau daratan yang bertemu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, di tengah-tengahnya ada laut. Nah, itu namanya Selat Sunda. Oke, kita kembali. Samudra, oke. Ya, samudra. Kita lihat di gambar ini ya. Ocean Pasifik, berarti ini Samudra Pasifik. Atlantik Ocean, Samudra Atlantik. Ini Indian Ocean, berarti Samudra Hindia. Pacific Ocean, berarti Samudra Pasifik. Nah, dilihat dari gambar ini, berarti samudra itu adalah jumlah laut atau laut yang terlihat sangat luas. Karena terlihat di sini biru semua, gitu ya. Berarti apa sih artinya samudra? Nah, samudra itu merupakan laut yang sangat luas. Dan samudra itu
berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, dikatakan memang samudra itu perairan laut yang sangat luas. Bahkan jika dikatakan bumi kita itu ya, sebagian besar itu terdiri dari air. Daratan itu hanya seperempatnya. Hampir 3/4-nya itulah berupa air laut atau samudra itu. Nah, Indonesia sendiri diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu, Indonesia dikatakan posisi yang sangat strategis sebagai poros maritim dunia, gitu ya, dan jalur perdagangan antar negara. Kalau orang Asia atau orang Eropa mau ke Australia harus melewati Indonesia. Mereka menyeberangi lautan. Atau dari India, Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, mereka harus menyeberangi lautan Indonesia. Jadi sangat strategis sebagai jalur perdagangan, jalur politik, dan lain-lain. Oke. Jadi sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, coba kalian tolong absen, ya, tolong absen di slide berikut. Ya, ini adalah link absensi 11 IPS. Nah, jadi kalian langsung scan QR code-nya dan akan langsung terhubung dengan link absennya. Jadi kalian wajib ada ya aplikasi di handphone masing-masing. Kalian scan, itu akan langsung terhubung dengan link absen, lalu kalian langsung absen di sana. Nah, itu nanti absen itu akan masuk ke data Bapak ya. Berarti yang tidak menonton video ini dari awal sampai akhir berarti tidak akan menemukan link absen ini, karena ini absennya ada di dalam video ini. Oke? Ya. Silakan di absen. Oke, waktunya habis ya. Kita kembali lagi ke slide. Ya, next materi. Perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Oke, kita lihat. Ya, perairan Indonesia memiliki beberapa jalur utama, yaitu Laut Natuna, Laut Jawa, Flores, Sulawesi, Maluku, dan Laut Banda. Titik-titik strategis Indonesia itu dilalui oleh kapal perdagangan, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Lombok, Makassar. Dalam geografi transportasi disebut dengan choke points, yaitu lokasi yang membatasi kapasitas sirkulasi dan tidak dapat dilewati dengan mudah karena sangat mudah untuk diblokir. Nah, jadi di sini tuh ada selat-selat yang digunakan sebagai jalur transportasi. Ya, ini ya, ada Selat Sunda, Selat Malaka, ada Selat Makassar, sini Selat Makassar ini ya. Lalu ada Selat Lombok, di sini Selat Lombok. Nah, jadi tempat-tempat inilah yang menjadi jalur transportasi yang menghubungkan antara suatu negara dengan negara lain. Kalau dari Australia, dari Eropa atau Asia, dari utara sini ya, mau masuk ke Australia, mereka harus melalui Selat Malaka. Atau kalau dari sini, mereka harus melalui Selat Makassar. Jadi semuanya melalui Indonesia. Nah, jadi sangat-sangat strategis jalur transportasi laut Indonesia. Jadi bisa dikembangkan untuk perekonomian kita. Harusnya kita menjadi negara maju dan bisa mengatur politik dunia juga. Oke, slide. Perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Oke, perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia, kita lihat. Di Indonesia, terdapat 3 alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. Hak dan kewajiban kapal dan pesawat asing yang melintasi ALKI diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Ketiga alur laut itu adalah sebagai berikut. Pertama, ALKI 1 melalui alur Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Tiongkok Selatan. ALKI 1 ini ya. Selat Sunda nih berarti ini. Ini ALKI 1 ini ya. Lalu ALKI 2 melalui alur Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sulawesi. Makassar mana nih? Daerah Makassar nih.
Makassar, Lombok, Sulawesi, Lombok. Alki 3. Alki 3A melalui Laut Sawu, Selat Ombey, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku dan Laut Samudra Pasifik ini ya. Berarti lewat sini nih, dekat nih Laut Maluku. Oke. Alki 3B melalui Laut Timur, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Nah ini dari bawah ini. Jadi dari bawah mereka masuknya. Laut Timur ini ya. Dari arah selatan Indonesia. Ya. Yang terakhir Alki 3C melalui Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik. Nah, ini Laut Arafuru sini ya. Laut Arafuru. Ya, jadi itu adalah jalur transportasi laut Indonesia yang bisa membuat antar negara atau antar pulau, atau antar benua gitu ya. Oke, kita kembali ke slide selanjutnya. Next slide. Jalur perdagangan internasional di Indonesia. Wah, lihat peta ini ya. Benar-benar strategis Indonesia. Nah, negara maritim, atau negara kita ya, sebut dengan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya. Hal ini terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sudah menguasai laut dengan armada yang cukup besar. Indonesia pada saat ini memiliki titik strategis yang dilalui oleh 100% kapal-kapal perdagangan dunia. Keempat titik strategis itu adalah Selat Malaka, Sunda, kemudian ada Selat Makassar, sudah ya tipe ya, ada Selat Makassar, ada Selat Kalimantan. Nah, jadi gini, ini adalah peta jalur perdagangan internasional Indonesia, negara maritim. Karena Indonesia itu disebut dengan negara maritim karena mampu menjaga wilayah lautnya dan memanfaatkannya. Memanfaatkan maksudnya apa? Bisa dimanfaatkan sumber dayanya, bisa dimanfaatkan sebagai lokasi strategis untuk perdagangan dan lain-lainnya. Nah, itulah jalur maritim atau negara maritim yang bisa memanfaatkan jalur perdagangan internasional di Indonesia. Oke, nah Indonesia ini ada 4 titik strategis. Selat Malaka, ini ya Selat Malaka. Lalu ada Selat Sunda. Lalu ada lagi ya, ini tipe ya, kurang diketik. Selat Kalimantan, Selat Makassar, lalu ada juga Selat Kalimantan. Ya, jadi itulah jalur perdagangan internasional di Indonesia. Ya, sekarang kita masuk ke bagian tugas. Nah, jadi tugas ini tolong kalian kerjakan di buku paketnya masing-masing. Nah, jadi memang kalian punya ya buku paket masing-masing itu. Tolong dikerjakan di buku paketnya masing-masing halaman 7. Kerjakan nomor 1 saja. Ini ya. Nomor 1 ini ya. Lalu ditulis nama dan kelas di atas tulisan melengkapi tabel. Jadi kalian tolong tulis di sini nama dan kelas di sini ya. Nama kalian apa, siapa, kelasnya kelas apa. Lalu kalian kerjakan, ditulis tangan di sini di paket masing-masing. Kalian foto, lalu kirim ke Google Classroom. Nanti akan Bapak buatkan formatnya di Google Classroom. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak harap semuanya ditonton dari awal sampai akhir dan mampu melanjutkan tugasnya, dan jangan lupa absen. Absen tadi ada di dalam video ini. Jadi kalau tidak nonton video nggak akan tahu di mana letak absennya ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Stay healthy and stay happy. Jagalah kesehatan dan jangan lupa bahagia. Oke? Sekian, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.